untuk membedah pidato kenegaraan Jokowi. Kita sudah terhubung secara daring dengan Kang Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Kang Gun-Gun, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Kang Gun-Gun, pertanyaan pertama saya. Menurut Anda sebenarnya Presiden ingin menyampaikan apa dengan menegaskan di awal pidatonya bahwa saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia? Iya jelas ini kan ingin menunjukkan bahwa posisi Presiden ingin dipersepsikan berada di atas semua kelompok gitu ya. Karena kenapa? Karena konteks rivalitas jelang 2024 yang menghangat dan proses politik yang kerap menarik-narik Pak Jokowi sebagai presiden ke tengah pusaran kontestasi elektoral. Nah ini tentu dipahami oleh Pak Jokowi. Di satu sisi tentu akan muncul yang disebut dengan asumsi ya, bahwa presiden mengorkestrasi, dalam konteks ini tentu Pak Jokowi mengorkestrasi, kemudian juga menjadi kingmaker gitu ya dalam konteks majunya beberapa figur gitu ya. Dan ini tentu presiden perlu menegaskan di satu forum kenegaraan bahwa posisinya sebagai presiden tentu di atas semua kekuatan. Tetapi sebenarnya kalau bacaan lebih politis, kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi ya dalam konteks pidato tersebut jelas ya juga secara implisit menunjukkan posisinya sebenarnya yang kemudian menjadi reference power atau kekuatan rujukan dari ragam kekuatan yang ingin bertarung di 2024. Ini terbukti dari banyaknya orang yang kemudian menjadikan Pak Jokowi menjadi ya bagian dari alat promosi atau sebut aja publisitas politik, misalnya di ragam baliho, giant banner, electronic banner begitu, yang itu tujuannya tentu untuk memersuasi halayak luas ya pada figur-figur tertentu, sebut aja misal seperti kalau kita lihat banyak sekali Pak Prabowo memasang Pak Jokowi misalnya ya di macam-macam alat Kata-kata Pak peraga. Jokowi enggak apa-apa, Ya, boleh-boleh saja, berarti maknanya apa, Kang Gun-Gun? iya artinya kan ini equivocal communication kalau dalam bahasa akademik, jadi bahasa yang memungkinkan interpretasi itu tidak tunggal begitu atau polisemi ya, multi makna. Artinya lebih cair, meskipun Pak Jokowi mengatakan bahwa banyak yang membuat apa namanya para pihak memosisikan dirinya dalam ragam komunikasi persuasif ke halayak di media luar ruang, tetapi Pak Jokowi juga nampak tidak melarangnya. Artinya ya saya tadi katakan kepada Stefani bahwa ini sebenarnya bagian juga dari cara Pak Jokowi untuk di satu sisi ingin dipersepsikan berdiri di atas semua apa namanya figur, tetapi di sisi lain juga di pesan tersebut itu nampak sebenarnya ingin dipersepsikan juga bahwa dia itu adalah menjadi kekuatan rujukan yang menentukan di Pilpres 2024 mendatang. Begitu. Iya, Kang Gun-Gun, ini kan juga tapi di satu sisi ada pernyataan soal jabatan presiden ini sering jadi tameng disebutnya. Ini maknanya apa dengan konteks saat ini, Kang Gun-Gun? Iya itu tadi bahwa banyak orang kan berlindung di balik sebut aja kekuatan seorang Jokowi yang saat ini menjadi presiden yang masih menjabat dengan segala kuasa politik yang ada pada dirinya begitu. Tameng di sini tentu bisa menjadi apa namanya cara misalnya orang tertentu atau pihak tertentu untuk kemudian berlindung di kuasa politik Pak Jokowi begitu ya. Sebut aja di antara kekuatan politik itu kan banyak yang kemudian nyebut Pak Jokowi secara eksplisit memberi semacam endorsement begitu ya, atau mungkin secara implisit lewat gambar-gambar yang ditebar ke masyarakat begitu, sehingga kemudian framing media yang kemudian dibentuk bahwa Pak Jokowi punya keberpihakan pada sosok-sosok tertentu begitu ya. Dan ini tentu akan menjadi hal yang lazim kita temui dikapitalisasi dalam ragam kanal gitu ya, baik itu media mainstream, media luar ruang gitu ya,
above the line media, below the line media, gitu. Dan itu kemudian saya lihat juga akan dipergunakan di sosial media. Artinya Pak Jokowi menjadi semacam diposisikan sebagai endorser gitu ya. Jadi banyak yang kemudian memanfaatkan sosok untuk menarik yang disebut dengan gerbong pemilih yang tentu mungkin saja 2 periode mendukung Pak Jokowi dan berpotensi shifting gitu ya ke figur yang akan berkontestasi di 2024 mendatang. Kan Gubernur ini juga kan Presiden membahas soal dirinya yang kerap disebut, saya kutip ini tidak secara spesifik ya, kata-kata Presiden. Saya tahu ada yang mengatakan saya tidak tahu apa-apa, Firaun dan lain sebagainya. Ya enggak apa-apa, sebagai pribadi saya menerima saja, tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Ini apakah Anda membacanya Presiden menyentil Rocky Gerung yang beberapa waktu lalu juga dinilai melontarkan pernyataan yang dinilai sejumlah kalangan ini menghina Presiden? Atau ada makna lain menurut Anda, Kang Gun Gun? Ya, ini kan meskipun pernyataan bersifat general, tetapi pesan politik itu selalu berkonteks ya, bahwa belakangan ada dinamika kritik yang tajam gitu ya. Sebut aja salah satunya misalnya dari Pak Rocky Gerung gitu ya, dan penggunaan diksi yang memang menghentak ya dalam, kalau mungkin pakai bahasa populer itu masuk kategori mungkin tidak etis begitu ya untuk disampaikan di ruang terbuka, ruang publik. Tetapi dalam dimensi tertentu, tentu juga Pak Rocky Gerung punya argumentasi mengapa kemudian dia menggunakan kata itu. Nah, Jokowi juga itulah kelebihannya menurut saya ya, dia tidak semacam reaktif ya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh orang per orang, bahkan tidak kemudian tertarik untuk menindaklanjutinya ya dalam konteks inisiatif pribadi ke wilayah hukum begitu ya. Tetapi tentu sebagai orang yang menjadi objek kritik, Pak Jokowi tadi nampak ya secara implisit itu kemudian juga dalam tanda petik ya membalas kritik dengan balutan diksi yang kecenderungannya itu asertif dan mungkin tidak etis tadi dengan pidato di halayak banyak untuk ini ada kemudian daya hentaknya begitu ya, Kang Gun, karena di sidang tahunan MPR. Iya, dan di situ kan menjadi magnet perhatian ya, karena hampir seluruh media kemudian menyorot pidato kenegaraan dan di panggung itu kemudian Pak Jokowi menyampaikan jawaban termasuk sikap pribadinya yang kemudian tentu dieksplisitkan dalam pidato kenegaraan dia sebagai presiden. Ya tentu itu namanya intensi ya, niat pengirimnya untuk memengaruhi lingkungan politik. Saya kira itu juga sekaligus menjadi hak jawab Pak Jokowi itu atas dinamika kritik terhadap presiden yang dilakukan oleh orang per orang ya, yang kemudian mungkin belakangan sempat menjadi polemik ya. Hak jawab ini juga kah yang kemudian digunakan termasuk untuk mungkin Anda melihatnya juga ada sentilan lain seperti soal international trust dan juga jalan tol yang tidak bisa dimakan? Karena kita juga sering dengar kritikan soal ini, Kang Gun, hari-hari ini. Iya, itu makanya saya lihat Pak Jokowi kan jarang sekali merespon reaktif, tetapi dalam pidato tadi hal-hal yang mungkin sebagian di antara yang publik menunggu jawaban Pak Jokowi itu kemudian nampak ada ya jawaban. Kalau kita lihat misalnya di prolog tadi misalnya menjawab soal dulu polemik soal cawe-cawe gitu ya, kemudian soal international trust gitu ya, itu juga menjadi jawaban atas misalnya mengapa Pak Jokowi penting mengambil momentum-momentum internasional, momentum global misalnya, sementara banyak yang mengkritik persoalan dalam negeri masih perlu perhatian seorang presiden begitu ya. Itu kan beliau menjawab dengan sangat eksplisit ya. Kalau di rujukan narasi misalnya bagaimana dia memberi argumen soal middle power in Asia gitu ya, itu kan narasi rujukannya itu kan pada satu lembaga di Australia gitu yang kemudian memberi apresiasi pada Pak Jokowi, termasuk juga
daya saing ya internasional, daya saing kita di tahun 2022 yang disebut oleh Pak Jokowi naik rankingnya menjadi ke-44 ya dari menjadi 34 gitu ya. Itu juga kan menjadi semacam argumen ya pengantar bahwa kredibilitas kepemimpinan dia ingin ditunjukkan di front stage ya, di panggung depan gitu ya. Kemudian misalnya dia juga memberi semacam argumen soal hilirisasi gitu ya, dengan pembuktian-pembuktian apa yang kemudian dampak dari hilirisasi itu, misalnya soal pembukaan pabrik begitu ya, yang kemudian dia menyebut misalnya angka 43 pabrik itu baru misalnya di nikel gitu ya. Ini kan menjadi semacam argumen bahwa kritik terhadap dia itu dijawab dengan semacam evidence base atau basis data yang kemudian supaya kemudian mengklarifikasi beberapa mungkin pandangan minor terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi terutama di periode kedua ini begitu. Jadi semua isu sudah dijawab dalam pidato kenegaraan tadi. Terima kasih banyak Kang Gun Gun Haryanto, pakar komunikasi politik, sudah bergabung sama Berita Satu Sore.